Hai, jumpa lagi di e-book 5. Di e-book 5 ini, kami menyajikan tentang mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tentang penyakit demam berdarah. Di dalam e-book 5 ini, kami juga menjelaskan dengan seterang-terangnya fakta yang sebenarnya tentang demam berdarah. Untuk itu, mari kita langsung membahasnya satu persatu. Ya, yang pertama, apakah benar demam berdarah itu ditandai dengan mimisan? Faktanya, mimisan tidak mutlak jadi pertanda DBD. Perhatikan gejala lainnya juga seperti demam, penurunan kadar trombosit yang bisa dilihat dari cek lab, kebocoran plasma yaitu hematokrit lebih dari 20%, ini juga dilihat dari cek lab. Kemudian ada perdarahan bawah kulit. Jadi kulit itu saat ditekan merah-merahnya tidak hilang. Nah, ini namanya perdarahan bawah kulit. Kemudian tanda gejala lainnya juga bisa dia muntah darah sampai berak darah jika sudah parah. Oke, kita lanjut mitos yang kedua ya teman. Apakah benar DBD membutuhkan terapi antibiotik? Faktanya, DBD disebabkan oleh virus, jadi penanganannya tidak memerlukan antibiotik. Tidak ada rekomendasi pemberian antibiotik untuk penderita DBD, dan sangat jarang sekali jika ada infeksi ganda atau bersamaan dengan penyakit bakterial. Ya, kita lanjut mitos yang ketiga. Benarkah harus rawat inap untuk memantau perjalanan penyakit DBD? Faktanya, tidak semua kasus DBD itu perlu tinggal di rumah sakit. Jadi ada indikasi medis untuk rawat inap. Nah, WHO sendiri itu menerbitkan panduan bagaimana mengevaluasi penderita DBD untuk menentukan rawat inap. Kemudian, yang perlu rawat inap itu contohnya jika ada ancaman tekanan darah dan denyut nadi tidak stabil, suhu turun hingga kaki teraba dingin, atau ada gangguan keseimbangan cairan, maka pasien akan diobservasi secara intensif. Oke, kita lanjut mitos atau fakta yang keempat. Semakin banyak minum, penderita penyakit demam berdarah akan semakin cepat sembuh. Betul atau salah? Nah, ini dia jawabannya. Jadi, semakin banyak minum tidak berarti mempercepat penyembuhan penyakit demam berdarah. Apabila minum terlalu banyak, maka dapat menyebabkan pasien itu bengkak pada seluruh tubuh. Nah, bengkaknya itu biasanya dimulainya pada kelopak mata sampai kedua kaki. Jadi, minum itu memang membantu dalam proses penyembuhan demam berdarah, tapi bukan berarti dia bisa mempercepat penyembuhan demam berdarah. Malahan, jika banyak minum, dimungkinkan bisa terjadi pembengkakan. Jadi, untuk itu kita harus mengontrol cara minumnya supaya tidak terlalu banyak. Oke teman, kita sekarang membahas mitos yang kelima. Benarkah mengkonsumsi buah jambu itu meningkatkan trombosit? Jadi, faktanya buah jambu memang ada kandungan yang dinyatakan dapat menaikkan trombosit, yaitu koper. Namun, di dalam buah jambu ini justru yang banyak membantu penyembuhan penyakit DBD adalah vitamin C-nya yang sangat tinggi. Jadi, vitamin C ini membantu daya tahan tubuh pasien itu naik. Jadi, secara tidak langsung daya tahan tubuh naik, maka akan terjadi peningkatan jumlah trombosit pasien seperti itu. Namun juga perlu diingat buah jambu ini juga kandungan osmolaritasnya tinggi. Jadi untuk penderita DBD juga disarankan agar jangan terlalu banyak mengkonsumsi buah jambu karena tingkat osmolaritasnya yang tinggi sehingga bisa menyebabkan diare. Ya. Yang keenam yaitu fakta atau mitos tentang trombosit turun belum pasti demam berdarah. Jadi faktanya memang benar, trombosit yang turun itu belum tentu demam berdarah. Lebih jelasnya kita bahas ya.
Oke, kita ingat bahwa trombosit turun itu bisa pula terjadi pada penyakit lain seperti campak, demam chikungunya, infeksi bakteri seperti tipes, dan lain-lain. Kemudian kita bisa menggunakan laborat, yaitu dengan mengecek hematokrit. Nah, hematokrit yang meningkat merupakan hal penting karena dapat membedakan DBD dengan virus yang lain. Oke, kita lanjut mitos yang ketujuh. Apakah DBD hanya menyerang orang yang tinggal di perumahan kumuh atau sosial ekonomi rendah? Jadi faktanya ini jelas salah. Justru nyamuk demam berdarah suka pada air yang bersih. Jadi ini hanya mitos belaka. Oke, kita lanjut mitos atau fakta yang ke-8. Mitos atau fakta yang ke-8 yaitu pemeriksaan darah terlalu dini tidak banyak gunanya. Ini fakta, karena pemeriksaan darahnya dilakukan terlalu dini, misalnya masih baru 1 hari demamnya, ini belum bisa memperkirakan apakah anak benar-benar terkena DBD. Karena 1 hari ini trombosit itu dan hematokrit masih normal. Nah, bila demamnya sudah berlangsung sekitar 3-4 hari, barulah hematokrit itu meningkat dan trombosit mulai menurun. Oke teman, demikianlah isi dari video ebook 5. Semoga bermanfaat teman. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.